Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan berbicara tentang PISA, Program for International Student Assessment. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional itu adalah bentuk adaptasi dari tes PISA. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama tentang PISA yang saya rangkum dari infografis tentang PISA serta wawancara nukilan les dengan Ibu Rahmawati dan Pak Oki dari Balitbang Kemendikbud yang dimuat di laman litbang.kemendikbud.go.id. Yang pertama, PISA itu diselenggarakan oleh negara-negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi internasional kerjasama dan pembangunan ekonomi. Sebagai sebuah organisasi ekonomi, OECD ini melihat bahwa pendidikan itu mempunyai peranan yang penting bagi ekonomi sebuah negara. Namun pertanyaannya adalah pendidikan seperti apa yang bisa memberi sumbangsi itu? Nah, ternyata pendidikan itu harus memberikan life skill kepada peserta didiknya. Karena itulah skill yang diuji dalam PISA itu meliputi 3 domain utama, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Yang kedua, tes PISA itu dilaksanakan dalam siklus 3 tahunan. Itu sudah dimulai dari tahun 2000 dengan melibatkan kurang lebih 38 negara OECD. Di perhelatan PISA terakhir yaitu di tahun 2018 melibatkan kurang lebih 80 negara. Sementara nanti di tahun 2021 rencananya akan diikuti oleh kurang lebih 90 negara. Nah, dalam setiap siklus tersebut Indonesia selalu mengikuti tes ini. Tentu ini untuk mengukur apakah semua yang telah dilakukan oleh pemerintah, guru, sekolah, dan masyarakat itu mempunyai daya saing global. Apakah semua yang kita miliki seperti kurikulum nasional, ujian nasional, buku-buku nasional itu bisa memposisikan anak-anak Indonesia siap, sama siapnya seperti anak lain yang mempunyai sistem pendidikan yang berbeda. Begitu kurang lebih penegasan Ibu Rahmawati. Yang ketiga, negara-negara yang berpartisipasi dalam PISA itu keikutsertaannya adalah sukarela. Para siswa peserta studi PISA itu tidak diberikan laporan secara individual, tetapi skor mereka itu menjadi bagian dari skor rata-rata nasional. PISA tidak berbicara hanya soal peringkat negara, tetapi lebih kepada ajang untuk saling belajar. Makanya seringkali agak mengesalkan kalau setiap kali tes PISA orang selalu membandingkan peringkat kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, studi PISA itu dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih menggunakan metode sampling yang sahih. Peserta tes PISA ini adalah siswa dengan usia 15 tahun dari sekolah sampel. Siswa tersebut dipilih secara acak untuk memastikan hasil penilaiannya ini tidak bias. Di Indonesia sendiri, siswa sampel itu terdiri dari siswa SMP, MTS, MA, SMA, dan SMK yang duduk di kelas 7 sampai dengan kelas 12. Nah, pada PISA 2018 terpilih 400 sekolah sampel dari seluruh Indonesia. Yang kelima,
PISA itu mengukur kompetensi yang dibutuhkan untuk kecakapan hidup. Pada tahun 2018, tes PISA yang terakhir, Indonesia berpartisipasi pada pengukuran literasi membaca, matematika, sains, keuangan, serta kompetensi global. Studi PISA tidak hanya melaporkan capaian literasi setiap negara, namun juga informasi mengenai aspek demografi, kebiasaan, persepsi, serta aspirasi yang diperoleh dari data respon angket sekolah dan siswa. Hasil studi PISA ini kemudian bisa menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas sebuah sekolah dalam mempersiapkan peserta didiknya untuk studi lanjut ataupun memasuki dunia kerja. Yang keenam, tujuan PISA itu adalah mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Program ini melibatkan para pakar pendidikan dari berbagai negara, di mana mereka berkolaborasi menciptakan sebuah sistem penilaian yang bisa digunakan oleh berbagai negara. Asesmen kepada para remaja ini kemudian untuk mengukur apakah setelah menyelesaikan pendidikan mereka siap untuk studi lanjut atau memasuki dunia kerja. Dan yang ketujuh, beberapa manfaat yang bisa diperoleh setelah mengikuti tes PISA itu adalah antara lain yang pertama atau yang satu, kita mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat. Ini penting, harus berbasis data. Yang kedua, terjadi saling bagi pengalaman serta praktek baik tentang sistem pendidikan dengan negara-negara peserta PISA lainnya. Yang ketiga, manfaatnya itu adalah bisa membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional, serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. Sementara manfaat yang keempat itu, kita bisa mengetahui kekurangan dari suatu sistem pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif. Ya, itu hal-hal yang perlu kita tahu tentang PISA. Ya, mungkin kita boleh tidak setuju dengan PISA ini, tetapi kita semua mestinya sepakat bahwa kemajuan ataupun hal-hal hebat yang kita lakukan itu bukan karena klaim sepihak bahwa kita sudah melakukan hal hebat, tetapi harus pula diukur melalui parameter yang digunakan bersama oleh banyak pihak. Ketika kita mencapai parameter tersebut, barulah kita berhak untuk mengklaim hal hebat yang telah kita lakukan itu. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Sampai jumpa.